Selamat pagi semuanya. Kita start pertemuan kita untuk Machine Learning Course. Saya izin share screen. Oke, hari ini kita akan belajar Decision Tree. Kita akan meninggalkan topik sebelumnya tentang linear model untuk regresi dan classification. Walaupun hipotesis dari linear model itu sangat sederhana, tapi sangat powerful. Karena banyak data bisa kita reduce dimensionality-nya dari high dimension menjadi satu dimensi, linear model. Kita bisa perform linear model dengan sangat baik. Hari ini kita akan belajar hipotesis set yang berbeda. Ingat, machine learning itu adalah hipotesis set dan algoritma. Jadi pada saat belajar model seperti ini, kalian harus sangat-sangat pahami apa hipotesisnya dan juga sangat mengerti bagaimana algoritmanya bekerja. Tidak boleh menghafal, karena AI menghafal lebih baik dibanding kalian. Jadi belajarnya harus untuk pemahaman, bukan untuk menghafal. Nggak ada gunanya menghafal ya. Kalian tidak akan menang melawan AI untuk menghafal. Oke, kita akan belajar hari ini tentang dua model hypothesis set, yaitu decision tree dan KNN. Kalian harus pahami asumsinya, interpretasinya, dan algoritmanya. Dan kalian harus bisa implement menggunakan Orange Data Mining, nanti dipandu oleh teaching assistant kalian, Dava dan Farel. Kalian juga harus bisa menggunakan Scikit-learn kalau pengen yang berbasis Python. Kalau kalian pengen yang berbasis RAS, teaching assistant kalian sudah membuat buku tentang machine learning via RAS. Itu ada di mlvr.rantai.dev dan kalian ada di bab 6. Oke? Oke. Saya harap kalian juga menyelesaikan buku MLVR bab 6 ini setelah course ini bersama teaching assistant ya. Di sini udah ada code-nya, jadi kalian nggak perlu menghafal code. Kalian harus pahami algoritmanya bekerja seperti apa dan hipotesisnya seperti apa. Kita start dari decision tree. Kalian sering lihat pohon, anggap daunnya itu saya sebut sebagai node, ya. Setiap node akan menyatakan decision. Misalnya, saya punya decision tree untuk menentukan apakah saya akan accept satu job offer atau saya reject. Maka di ujung dari pohon decision ini, itu adalah decision. Apakah accept the offer atau decline the offer. Oke? Itu akan terjadi di ujung yang warna hijau di gambar ini. Ya, ini sangat intuitif bahwa kalau ada satu decision kita pengen buat, kita buat pohon decisionnya. Tentu saja akan membentuk rules if then atau if then else yang kalau kita gambarkan akan menjadi satu pohon. Ini kayak flowchart ya, tapi juga seperti pohon ya, makanya sering disebut decision tree. Jadi ada node di situ yang warna hijau, juga ada circle yang warna hijau di situ, tapi ada node untuk decision-nya yang warna biru. Ya, coba kalian pahami ini, gambar ini. Ya, yang paling atas kita sebut root node, bahwa dia yang paling atas, yang nggak ada di atasnya lagi. Oke? Ini contoh decision tree kalau kalian misalnya apply
loan atau pinjaman ke bank. Bank analis punya sistem yang disebut loan origination system, dan mereka menjalankan guidance mereka adalah setiap data yang masuk untuk peminjaman ke bank akan melalui decision tree ini, yang di ujungnya akan membuat decision apakah loan-nya itu di-accept atau di-reject. Oke? Mereka biasanya punya flowchart seperti ini, dan orang-orang di operation, di bagian loan atau kredit, itu akan meneliti data-data customer untuk menentukan apakah loan-nya diterima atau tidak, menggunakan decision tree seperti ini. Nah, sekarang bayangkan, di dalam bank itu sudah banyak data, nama-nama dan data-data dari nasabah, dan decision apakah loan-nya diterima atau enggak. Nah, dengan data itu, mereka bisa mengautomate proses decision tree untuk menentukan apakah satu loan dari nasabah itu akan di-approve atau tidak. Oke, so bagaimana decision tree bekerja? Pasti ada decision rules-nya. Ini seperti partisi dari sampel data. Dia juga ada terminal node-nya, ada daunnya. Daun yang hijau di sini, yang ujung, itu menunjukkan decision finalnya. Sedangkan node yang warna biru, itu akan menentukan rules-nya. Oke? Pohonnya akan dibentuk secara mutually eksklusif, bahwa kita nggak pilih-pilih kasih di node mana akan ada weight dan lain sebagainya, bahwa mereka harus semuanya eksklusif. Ya. Semua path-nya start dari root, berakhir di daun atau leaf. Ya, jadi dia harus dari root masuk ke daun. Ini kalian bisa lihat di buku, ya, bahwa ada root di atasnya, nanti dia akan berakhir di daun. Decision node, dia turun ke bawah, ada subtree, semua leaf node yang warna merah di sini, itu akan menunjukkan decision, atau kategori decision. Ya. Nanti ada nilai-nilainya, tergantung bagaimana data yang kita miliki. Oke? Oke. Ada beberapa algoritma yang sering dipakai untuk decision tree, itu kalian perlu lihat di setiap library yang kalian pakai, algoritma apa yang dia pakai untuk membuat pemisahan atau membentuk pohonnya. Ya, biasanya asumsi dari algoritma itu adalah disjunctive normal form. Oke, bahwa non-terminal node yang bukan leaf, yang di ujung, yang bukan di ujung, itu identify atribut yang akan dites. Oke, dan structure dari tree akan membentuk disjunctive normal form. Oke, bahwa dia membatasi suatu rule untuk ditambahin bahwa pohonnya itu jangan terlalu besar nanti. Kita harus cari pohon yang optimal, bukan pohon yang strukturnya satu data akan mendapatkan beberapa cabang sampai ke daun, gitu ya. Dia harus bisa disjunctive untuk membuat pohon yang optimal. Di dalam matematik, ingat, machine learning adalah matematik modeling. Biasanya untuk menginterpretasikan decision tree, kita menggunakan geometric interpretation. Oke? Penting sekali untuk machine learning untuk bisa diinterpretasikan. Contoh misalnya untuk loan origination di bank, kita harus bisa menjelaskan ke OJK atau central bank bagaimana decision proses kita terjadi. Kalau enggak, maka produk loan kalian, kalau kalian bekerja di bank, itu tidak akan di-approve oleh central bank.
Jadi penting sekali untuk model itu untuk memiliki explainability, bahwa modelnya bisa saya explain, dan explain-nya itu harus konsisten. Dan yang bisa konsisten itu hanya mathematics. Selain mathematics itu hanya opini, ya. So, salah satu interpretasi yang sering dipakai untuk decision tree, bahwa misalnya di sini saya kasih contoh sederhana, saya ingin memisahkan data dengan beberapa kategori, ada 4 kategori yang warnanya ada hijau, biru, merah, ya. Maka kalau saya bilang disjunctive normal form, sebenarnya adalah mencari decision boundary antara data-data kita. Misalnya datanya ini kayak membentuk titik-titik data, ya, atau cross, ada yang bentuknya circle, cross, dan lain-lain. Maka yang dicari oleh algoritma decision tree itu mencari pohon yang memiliki disjunctive normal form, yang kalau kita interpretasikan sebagai geometric interpretation, itu seperti mencari parallel access yang memisahkan data dengan label berbeda. Contoh di gambar F, ya. Datanya misalnya A, ada 4 kelas atau kategori dengan warna, ada 4 warna, maka algoritma dari decision tree itu bekerja seperti seperti yang ada di gambar ini. Oke? Bagaimana implementasinya? Waktu kalian belajar algoritma dan data structure, ya, kalian pernah belajar binary trees, ya. In case kalian tidak mendapatkan mata kuliah ini sebelumnya, teaching assistant kalian juga udah membuat buku tentang algoritma, data structure dan algoritma. Silahkan lihat di dsar.rantai.dev. Oke, ini adalah buku untuk decision tree. Nanti kalian bisa cek lagi binary tree itu apa, ya. So, binary tree ini adalah struktur data, bahwa di atasnya itu adalah root of the tree, ya. Setelah itu dia hanya punya 2 elemen di setiap node. Jadi cuma ada 2 cabang. Oke? Kita bisa bilang kiri atau kanan, ya, atau kita bisa bilang yang kecil atau yang besar. Misalnya kita mau compare nilainya, ya. Jadi karakteristik dari binary tree ada 2 branch, ada 2 cabang, ya, setiap non-terminal node. Terminal node itu yang paling ujung, udah pasti itu adalah leaf nodes yang menunjukkan final decision atau kategori. Tiap 2 branch akan mengeluarkan lagi outcome-nya untuk dites lagi di node-node berikutnya. Nah, kalau lihat bentuk gambar seperti ini, maka dimensi kompleksitas dari binary tree decision tree itu akan ditunjukkan oleh ketinggiannya, seberapa dalam atau seberapa tinggi dia, ya. Dan dia tidak boleh memiliki lebih dari 2 anak. Ya, dia cuma boleh 2 anak. Okay? So kalau algoritmanya kita buat di dalam binary tree, maka kita harus pakai binary tree. Tapi juga ada algoritma yang menggunakan data structure non-binary trees. Bahwa di bawah root atau di bawah node, non-terminal node, dia bisa lebih dari 2. Oke? Perlu dicek setiap algoritma yang kalian pakai, data structure-nya apa. Itu akan berpengaruh terhadap performance dari decision tree model yang kalian pakai, misalnya nanti di Scikit-learn. Oke? So, kita juga udah belajar di pertemuan pertama bahwa machine learning, kalau kita sebut machine learning model, itu adalah hypothesis set plus konsisten algoritma. Ini harus kalian terus pegang di saat belajar machine learning. Karena akan banyak sekali model di dalam machine learning dan tidak bisa kalian hafalin.
setiap kali lihat model selalu bilang, apa hipotesis setnya? Apa itu hipotesis set? Bahwa model matematis itu akan memberikan hipotesis. Dan dia punya asumsi, abstraksi, bagaimana modelnya bekerja. Dan dia juga harus punya konsisten algoritma untuk membuat optimal model atau optimal hipotesis. Oke? Okay? So, goal-nya kita di dalam konsisten algoritma adalah develop pohon atau tree yang kecil, bukan yang paling gede. Ya. Tapi sekecil apa, nggak boleh juga terlalu kecil mengorbankan akurasi. Kita harus cari model yang small, tapi high akurasi. Oke? Okay? Jadi game kita di dalam membuat decision tree itu bukan gede-gedean pohon, tapi mencari pohon yang optimal dengan highest akurasi. Oke? Okay? Biasanya kalau modelnya small, itu modelnya lebih mudah dipahami, bahkan kalian bisa plot decision tree-nya, kalian bisa visualize. Kalau ada data baru masuk, nanti dia akan divisualisasikan. Ada banyak fungsi untuk memvisualisasikan decision tree. Oke? Okay? Juga kalau modelnya cukup kecil, itu nggak terlalu rentan terhadap overfitting. Ya, takutnya kalau modelnya terlalu besar, dia akan memorizing atau menghafal data. Oke? Di dalam setiap algoritma itu akan ada induction rules. Bagaimana algoritma tersebut membangun pohonnya, ya, kapan dia membuka cabang baru, membuat non-terminal node, sampai dia stop di terminal node. Pasti ada consistent decision tree algorithm. Nggak mungkin kita bahas satu persatu karena banyak sekali variannya. Ada yang greedy based algorithm, ada yang recursive based algorithm, ya. Jadi kalian hanya perlu tahu pada saat baca dokumentasi, itu baca yang mana algoritma apa yang dia pakai untuk induction rule. Oke? Juga ada beberapa kategori atau varian dari algoritma, apakah dia bisa discrete attributes atau continuous data attributes, ya. Pasti juga akan membentuk algoritma-algoritma varian-varian dari decision tree. Oke? Tidak ada satu algoritma yang fit for the whole data. Kalau kalian diminta buat decision tree misalnya untuk images dataset atau time series dataset atau audio dataset, kalian harus cari algoritma yang memang tepat ya untuk data tersebut. Bagaimana algoritma itu bekerja? Selain induction rules, itu juga ada making split. Bagaimana waktu dia secara berulang-ulang atau rekursif itu memilih atau men-split atau membagi node-nya. Ya. Setiap algoritma bekerja secara efisien, biasanya udah well tested, jadi kalian perlu cek di scikit-learn. Misalnya algoritma decision tree apa yang dia bisa support ya. Tidak perlu dihafalin. Cara belajar sekarang itu lebih indah karena ada AI. Jadi pada saat kalian masuk misalnya di sini kalian lihat decision tree algoritmnya apa ya. Kalian baca dokumentasinya. Cara cepat membaca itu adalah tahu apa yang kalian pengen baca ya. Jadi kalau kalian lihat decision tree udah tahu kalian pengen tahu uh, hipotesis setnya apa dan algoritmnya apa ya. Oke, nanti kalian baca di sini dengan teaching assistant, lihat library-nya bekerja gimana, dia bisa visualize, bahkan bisa bekerja untuk high dimension dataset, misalnya seperti images seperti ini. Oke, nggak perlu dihafal matematiknya, tapi kalian harus paham bahwa ada splitting algorithm, ada rule induction, dan lain-lain di dalam algoritmanya. Salah satunya adalah evaluating the split. Bagaimana caranya kita evaluate bahwa keputusan untuk membuat splitnya itu bagus? Ya,
pasti ada ukurannya. Ini sering disebut measure of impurity atau dia punya inverse untuk mengukur seberapa bagus decision kita untuk memisahkan atau melakukan split. Ada banyak ukuran, ada entropy function. Entropy function berasal dari information theory di dalam mathematics, ya. Jadi entropi itu mengukur derajat kekacauan data. Jadi kalau saya bilang saya ukur pakai entropi bahwa nanti pada saat saya split, derajat kekacauannya harus lebih kecil. Juga ada Gini index, ya. Ini indeks, ada rumus matematikanya. Ini Gini ini nama orang, ya. Orang Itali kalau nggak salah, Gini siapa namanya. Ini adalah dia bikin rumus namanya Gini index. Dan juga ada Turing rules. Nanti detailnya kalian bisa tanya ChatGPT atau Anthropic untuk definisi formal secara matematik dari setiap rules tersebut. Oke, saya lanjut. Tentu saja di setiap algoritma pasti ada teknik-teknik menghandle overfitting. Ya, ada banyak teknik tersebut tergantung algoritmnya. Kalian harus cek, bisa cek di ChatGPT atau di Anthropic atau di DeepSeek. Ini biasanya udah common knowledge untuk yang decision tree. Oke? Setiap algoritma juga bekerja untuk mencari optimal size, bukan the larger size, ya. Jadi pasti ada fitur-fitur algoritma tersebut untuk cari optimal size. Dia juga punya aturan bagaimana mengakhiri pertumbuhan dari tree. Misalnya saya training dengan banyak data, dia harus tahu kapan berhenti untuk growing the tree, ya. Dia harus tahu kapan berhenti splitting. Dia punya statistical testing untuk ngelihat ini udah cukup apa enggak. Selain itu juga biasanya algoritma modern itu punya regularization techniques yang disebut pruning. Bayangkan kalau kalian punya tanaman di taman di rumah, ya, kalau daunnya udah kemana-mana, itu kalian datang bawa gunting, kalian gunting-gunting tuh ya. Kalau di dalam decision tree atau machine learning, kita sebutnya itu pruning, ya. Jadi kita reduce errornya dengan memotong terminal node yang bisa meningkatkan akurasi. Ada banyak teknik pruning, ada yang base-nya resampling, ada juga yang berdasarkan cost complexity dari pruning. Ya, ini harus baca di dokumentasi di setiap algoritma. Oke? Ada algoritma decision tree yang advance, misalnya untuk data multivariat atau oblique trees, misalnya CART, ini classification and regression tree, ada LMDT, ada SADT, dan lain sebagainya. Varian-varian seperti ini nggak usah kalian hafalin, biarkan AI yang menghafal. Sebaiknya setiap kali ingin mendapatkan algoritma decision tree, pakai AI untuk jelasin datanya seperti ini, dan tanya ke dia algoritma apa yang, model apa yang terbaik untuk saya pakai berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Oke? Decision tree juga punya evaluation techniques untuk melihat seberapa bagus akurasinya, robustness-nya, dan lain sebagainya. Setiap algoritma pasti ada limitation-nya, ya. Misalnya nggak punya backtracking, ya. Atau kalau saya visualisasikan decision tree-nya, itu bukannya parallel access yang dia buat, ya, tapi rectangular shape, ya. Oke, in conclusion, ada banyak algoritmnya. Kalian bisa start dengan scikit-learn, tapi banyak sekali varian di GitHub, ya. Kalian bisa nulis code-nya pakai Python dan Rust dan C++. Jangan pernah melimit pengetahuan kalian di AI dan machine learning hanya di Python, ya. Ini membatasi scope kalian. Bahwa suatu saat nanti kita harus build machine learning algorithm di dalam robot.
atau di dalam sensor IoT. Di mana-mana kita bisa code selama kita butuhkan Python, ya kita pakai Python. Selama kebutuhan kita adalah system language, ya kita pakai C++ atau Rust. Ya. Jadi jangan membatasi kalian hanya dengan Python. Oke. Sekarang kita udah selesai belajar tentang decision tree, nanti praktikumnya dengan Dava dan Farel. Ya. Selanjutnya kita akan belajar model baru lagi, namanya KNN. Oke. KNN ini adalah nearest neighbor. Oke. K itu adalah indeksnya. Nah, kalau saya bilang ada pola di dalam data, oke, bisa nggak saya cari sampel data yang labelnya sama? Anggap saya nggak tahu labelnya. Ya, ini biasanya bisa dipakai untuk unsupervised learning. Oke, bisa nggak saya ngelihat datanya aja, dan saya define similarity dari data atau kemiripan. Oke, dan saya grouping yang mirip. Nah, karena machine learning ini adalah mathematical model, ya, atau hipotesis, maka kita harus berhipotesa menggunakan matematik sebagai tools-nya. Dan kita juga harus punya algoritma yang konsisten untuk mengukur similarity, ya. So, ini yang disebut instance-based learning. Saya kasih contoh data. Kalau saya punya data seperti ini, ya, bisa nggak saya label data-data yang similar? Coba kalian lihat yang warna biru dan warna merah. Kalau saya point ke yang warna tengah itu warna hitam, yang mirip dengan warna hitam yang mana? Oke, anggap saya nggak tahu warnanya. Maka kita harus punya ukuran yang konsisten. Apa itu kemiripan? Oke, tentu saja kita harus bisa define itu secara matematik. Karena sesuatu yang tidak bisa didefine secara matematik akan susah dikomput oleh komputer. Oke? So, kalau saya ubah space-nya dari Cartesian, mungkin saya bisa dapat space seperti ini, dan setelah itu saya bisa tahu bahwa siapa yang berdekatan di space seperti ini, gitu ya. By the way, ini yang disebut Voronoi tessellation dari instant space. Nah, untuk KNN, itu biasanya kita define secara matematik masih di dalam Cartesian koordinat, ya, atau Euclidean space. Ada space yang lain, seperti Voronoi, ya, Sobolev. Ada banyak space di matematik. Kalau kalian tertarik belajar matematik, ada yang namanya functional space di matematik, itu belajar bahwa tidak semua properti dari nature atau alam itu bagus di dalam Cartesian. Oke? So, standar Euclidean matrix itu adalah Euclidean. Yang paling basic itu adalah Euclidean. Ya. Kalau saya bilang jarak dua titik di dalam dua dimensi, kalian udah belajar ini di SMA, ya. A1 kurang B1, anggap titik data A dan B, itu A1 dan A2, B1 dan B2. Maka kita cari perbedaannya, kuadratin, diakarin. Ya. Atau kalau multivariat, saya kasih kata sigma di situ. Saya juga bisa pakai pangkat 3, ya, untuk melihat distance. Oke, jadi banyak tipe-tipe distance, bukan cuma koordinat Cartesian. Saya coba lihat EduClass. Ini biasanya dipakai untuk clustering algorithm, ya. Oke. Misalnya saya punya data seperti ini. Waktu saya pilih, saya bisa lihat K-means clustering seperti ini. Misalnya saya punya data seperti ini, saya pengen grouping datanya.
Maka distance measure itu bisa Euclidean kalau dia pangkat 2. Kalau dia pangkat 1, saya sering sebut Manhattan. Kalau saya pangkat 3, kita sebut ya LP distance order 3, LP distance order 4, dan seterusnya. Oke? Setelah saya define distance measure-nya, maka saya mencari yang mana yang terdekat. Saya anggap ada 3 titik sentroid, nanti suruh dia cari yang mana yang terdekat di 3 sentroid. Dan itu yang dia bilang clusternya. Oke? So, banyak jenis distance. Intinya banyak jenis distance, kalian harus pilih secara konsisten. Ya. Setelah itu kalian nentuin sentroidnya di mana dan grouping berdasarkan distance tersebut. Bagaimana kalau data kalian bukan data numerical? Ya, kalian harus jadi numerical ya. Bahwa angka itu akan jadi angka. Ya. So, yang disebut nearest neighbor, K nearest neighbor, itu adalah kalau K1 cari yang distance-nya paling dekat. Kalau saya bilang K2, yang kedua paling dekat. Kalau K3, yang ketiga paling dekat. Makanya sering disebut K nearest neighbor. Nearest neighbor adalah yang terdekat, yang closest distance atau smallest distance. Oke? Kita bisa increase K-nya. Tapi kalau untuk case di edu kelas ini, K-nya bukan soal KNN ya. Ini masalah jumlah cluster. Jadi kalau saya bilang 4, dia akan cari 4 titik clustering. Sebagai centroid, baru dia jalanin pakai distance LP distance. Oke? Jadi K di sini beda sama yang K di slide ini. K di slide ini menunjukkan order kedekatan dari data setelah kita pilih distance-nya. Oke? So, setiap machine learning model akan kena kutukan dimensionality yang sering disebut, ini terkenal sekali ya, curse of dimensionality. Ini juga sering jadi pertanyaan interview saya kalau saya meng-hire machine learning engineer. Apa itu curse of dimensionality? Oke. Bahwa kalau saya punya data dalam high dimension, oke, apakah semua dimensi itu bisa membawa akurasi kalau kita train model di high dimension? Oke. Ternyata semakin besar dimensionality, semakin tinggi kompleksitas model yang kita butuhkan. Semakin kecil ya, semakin kecil juga kompleksitas model yang kita butuhkan. Tapi machine learning itu bukan yang terbesar dimensionality-nya atau features-nya. Machine learning yang optimal itu tentu saja yang optimal dimensionality-nya. Nanti kita akan belajar di kuliah berikutnya tentang bagaimana dimensionality reduction. Gimana kalau kalian punya data, sebelum masuk ke KNN, kalian turunin dulu dimensionality-nya. Misalnya kalian punya data 10 dimension atau 10 features. Kalau kalian perform KNN di 10 dimension, bisa jadi kalian kena curse of dimensionality. Tapi kalau kalian turunin dulu dimensionality-nya menjadi dimensionality yang lebih kecil, maka akurasinya lebih baik. Nanti kita akan belajar itu lebih detailnya waktu belajar di dimensionality reduction. Untuk saat ini, cukup sampai di sini. Kalian belajar 2 model, satu supervised, decision tree, satu unsupervised untuk grouping data pakai K nearest neighbor, dengan K adalah order kedekatan dari data yang kalian harus tentuin distance measure-nya. Ya. Nanti kita akan belajar di kuliah berikutnya tentang clustering, ya. Kita juga akan belajar tentang dimensionality reduction dan model-model machine learning yang sering dipakai oleh data scientist. Kuliah ketiga ini kalian baru sampai di decision tree, ya. Jadi sabar aja belajarnya. Kalian akan lanjutkan dengan teaching assistant untuk belajar bikin decision tree.
pakai Orange Data Mining, pakai Python, pakai Rust. Jangan limit kalian punya skill atau kompetensi terhadap tools dan language. Ya, kalau ternyata nanti kita nggak boleh pakai satu tools atau satu language, kalian harus tetap bisa jadi data scientist. Ya, orang yang kompetensinya tight ke tools itu bukan scientist, itu tukang. Oke, jangan jadi tukang di sini. Kalian harus menjadi data scientist dan AI engineer. Oke, saya close kuliahnya sampai di sini. Silahkan lanjut dengan Dava dan Farel, bagaimana membuat decision tree pakai Orange Data Mining. Setelah itu kalian bisa cari data di Kaggle, bikin decision tree pakai Python. Kalau kalian udah selesai Python, tinggal tanya ke AI, coba porting code Python ini dari scikit-learn menjadi Rust pakai crates namanya Limfa. Ya, code translation itu udah semakin baik di AI. Jadi jangan melimit skill dan kompetensi kalian hanya dalam satu language. Ya, oke, silakan dilanjutkan Dava dan Farel. Baik, terima kasih Pak. Oke teman-teman, eh, di minggu keempat ini aku mau show untuk sesi praktiknya itu seharusnya ini minggu 4 itu materinya data visualization. Jadi nggak apa-apa, kita bahas aja. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya. Jadi di sesi praktik ini kita mau apa namanya belajar menggunakan data visualization di machine learning. Terus dataset yang dipakai ini dataset dari Kaggle, dapat dari Kaggle yaitu klasifikasi kemiskinan. Ini bisa kalian buka datasetnya. Terus ini apa namanya? Klasifikasi kemiskinan di Indonesia. Terus isi di datasetnya itu eh, ada dari berbagai kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Terus ada indikator ekonomi dan sosial seperti persentase penduduk miskin, pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan tingkat pengangguran. Nah, kenapa visualisasi data itu penting sebelum masuk ke modeling? Karena visualisasi itu membantu kita memahami karakteristik yang ada di dalam dataset tersebut. Apakah ada missing values, outlier, kemudian distribusi datanya normal atau skewed, terus fitur mana yang paling berpengaruh, dan apakah kelas targetnya seimbang atau tidak. Nah, jadi dengan adanya visualisasi grafiknya ini dari datasetnya itu angka-angka yang tadinya susah dipahami kalau dilihat dari datasetnya itu kalau digambarin di grafik itu jadi mudah dipahaminya. Nah, untuk yang pertama itu kita setup dulu dan import library-nya yang dipakai. Jadi di bagian code ini di dalamnya ini ada pandas buat baca dan manipulasi data, kemudian NumPy buat operasi matematikanya, lalu ada Matplotlib buat Matplotlib dan Seaborn buat apa namanya bikin grafiknya, kemudian
Plotly itu buat grafik interaktifnya dan sklearn itu buat analisis lanjutan kayak PCA. Oke, terus terus ada apa namanya setting style visualisasinya juga pakai apa namanya SNS set style, white grid, terus juga ada ya ini pokoknya yang dipakai buat di library-nya buat visualisasi grafiknya dulu. Nah, kalau udah nanti bakal ada ini ya semua library-nya udah berhasil diimport di dalam Google Colab. Lanjut kita load datasetnya. Jadi di code ini kita upload file CSV-nya ke Google Colab pakai pas upload atau bisa juga pakai cara lain. Misal datasetnya di-upload dulu ke GitHub apa namanya buat reponya dulu repo misal namanya dataset isinya dataset terus di copy link raw GitHub kontennya itu terus dimasukin ke sini atau juga bisa ke Google Drive. Jadi di apa namanya? Kalian konekin dulu ini Google Colab ke Google Drive-nya supaya nanti bisa baca datasetnya yang ada di dalam folder Google Drive-nya kayak gitu. Terus ini karena pakai apa namanya? Upload langsung di Google Colab jadi nanti ada ini di sini di outputnya pilih upload filenya apa. Ini nama file CSV-nya klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Terus terus kalau udah berhasil di-upload nanti bakal muncul ini langsung apa namanya 5 baris data awal yang ada di dalam datasetnya ini. Isinya seperti ini, ada provinsi, kabupaten atau kota, persentase penduduk miskin, pengeluaran per kapita, lalu indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan klasifikasi kemiskinan. Nah, untuk klasifikasi kemiskinan itu, kalau 0 itu tidak miskin dan 1 itu miskin. Oke, lanjut. Kita lanjut ke eksplorasi awal data, itu data profiling. Jadi, di bagian code ini kita apa namanya mencoba kenalan sama karakteristik datanya secara mendalam. Terus kita pakai .info itu buat apa namanya lihat tipe data tiap kolomnya numerik atau string. Lalu kita cek datanya apakah ada yang missing values atau tidak. Terus pakai describe buat dapetin statistik dasarnya yang ini. Kemudian eh, apa namanya kita dapetin statistik dasar kayak mean, median, min, max, dan quartile dari tiap fitur numeriknya. Jadi kita bisa tahu langsung range nilai di setiap fiturnya. Oke, terus juga ngecek apakah ada data yang duplikat, terus ada namanya distribusi target variabelnya antara yang miskin dan yang tidak miskin. Buat tahu datanya apakah balance atau imbalance, tidak seimbang, karena ini bakal ngaruh ke modeling machine learningnya nanti, modeling model machine learningnya nanti. Yang bisa kita lihat, ini ya, ini isi datanya, nah ini tidak ada yang missing values, terus nggak ada data yang duplikat, kemudian apa namanya, ini distribusi kelas targetnya. Kalau kita lihat eh, 0 itu yang tidak miskin ada sebanyak 452 di- berbanding jauh dengan yang apa namanya target satu itu yang miskin itu sebanyak 62. Jadi ada perbedaan data klasifikasinya itu menunjukkan tidak seimbang antara kelas 0 dan kelas satunya. Lalu kalau udah
Lanjut ke data cleaning dan preparation-nya. Nah, di bagian code ini Ya, kita apa namanya melakukan pembersihan dan ngerapihin datanya supaya lebih mudah dipakai. Yang pertama kita apa namanya rename kolom yang panjang jadi versi singkat. Misalnya persentase penduduk miskin menurut kabupaten atau kota diubah jadi persentase miskin aja kayak gini. Terus pengeluaran per kapita juga sama diubah jadi pengeluaran kapita, lalu IP indeks pembangunan manusia menjadi IPM, lalu tingkat pengangguran jadi pengangguran. Nah, lalu yang paling krusial itu adalah konversi tipe datanya. Jadi karena di datasetnya ini pakai koma sebagai desimal, Pandas itu sering salah baca dan anggap angkanya sebagai string. Jadi kita harus manual replace komanya jadi titik pakai .str replace. Oke, terus yang ini ya, yang bagian ini konversi. Terus convert ke float pakai .astype float. Nah, kalau udah terus juga apa namanya ditambahin juga kolom label kemiskinan dengan nilai miskin dan tidak miskin. Biar visualisasinya itu lebih mudah diketahui atau dipahami. Kayak gini nanti hasilnya. Kayak untuk ininya juga apa link Google Colab-nya aku taruh di Google di lanjut kalau udah kita visualisasi distribusi kita univariate analisisnya. Jadi di bagian code ini yang dilakukan yaitu kita bikin visualisasi histogram buat tiap fitur numerik buat lihat sebaran datanya. Nah, kalau histogram itu nunjukin apa frekuensi ada berapa data yang dipunya pada nilai di range tertentu. Nah, bisa kita lihat kayak gini untuk hasil grafiknya. Nah, garis vertikal itu buat mean, rata-rata, dan median itu nilai tengah. Nah, kalau mean dan mediannya dekat, artinya data cukup simetris. Berarti ada outlier. Nah, informasi ini penting buat nentuin perlu transformasi data atau tidak. Karena sebelum masuk ke modeling, banyak algoritma ML yang kerja optimal dengan data yang normal. Kalau kita lihat dari apa namanya hasil analisis grafiknya, terlihat apa namanya IPM dan pengeluaran kapita itu apa namanya punya distribusi yang bagus dan hampir normal karena mean dan mediannya dekat. Ini yang mean yang garis merah, titik garis garis putus-putus merah, kalau yang median itu hijau putus-putus. Nah, artinya itu tadi apa namanya IPM dan pengeluaran kapita IP apa min dan mediannya dekat itu artinya datanya seimbang dan nggak ada masalah besar. Sebaliknya untuk yang persentase miskin dan distribusi pengangguran itu distribusinya miring ke kanan, artinya min lebih gede dari median. Nah, itu tuh kebanyakan daerah nilainya rendah, tapi ada beberapa daerah ekstrim yang bikin rata-ratanya jadi tinggi. Nah, fitur yang miring seperti ini biasanya perlu ditransformasi dulu sebelum masuk ke modeling model machine learningnya. Biar model nggak terlalu terpengaruh sama nilai-nilai yang ekstrim. Kalau dibiarkan, model bisa jadi terlalu fokus ke data ekstrim dan prediksinya jadi kurang akurat buat data mayoritas. Nah, ini ada ininya juga penjelasannya.
Kalau kalian apa masih kurang paham bisa tanya ke ChatGPT atau Claude atau apa namanya chat AI yang lain. Kemudian kita lanjut ke deteksi outlier dengan box plot. Di bagian code ini yang dilakukan itu mendeteksi outlier pakai box plot. Nah, outlier itu data yang nilainya nyasar jauh dari mayoritas datanya. Di box plot eh, apa namanya? Di isinya itu 50% data. Garis tengah adalah median dan apa namanya? Titik di luar adalah outlier. Outlier potensial yang perlu di apa namanya? Diinvestigasi lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat dari grafik box plotnya ini dari keempat box plot yang dihasilkan eh, persentase miskin memiliki outlier paling banyak sebanyak 35. Ini bisa kalian lihat di sini ada outlier di tiap tabelnya, tabel grafiknya dengan nilai ekstrim di atas 27%, yang menandakan ada cukup banyak daerah dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi yang jauh dari mayoritas datanya. IPM, nah IPM ini outliersnya 27. Terus kalau outliers pengeluaran kapita di 15 dan pengangguran di 12. Nah, outlier-outlier ini sebaiknya nggak langsung dihapus karena bisa jadi memang kondisi real dari daerah tertentu, misalnya Papua atau Jakarta. Terus, terus juga kita perlu perhatikan dalam pre-processing data bisa pakai teknik capping atau batasi nilai maksimal, atau juga bisa pakai transformasi data biar model nggak terlalu sensitif ke nilai ekstrimnya ini. Kita lanjut ke selanjutnya visualisasi bivariate fitur versus target. Nah, jadi di bagian code ini yang dilakukan itu kita melihat hubungan antara tiap fitur dengan target variabel. Target variabelnya yang tadi miskin versus tidak miskin. Jadi pakai box plot yang fiturnya dipisah, yang apa namanya dipisah per kelasnya. Jadi ada dua kotak antara yang miskin dan tidak miskin. Buat tahu setiap fitur yang kita bisa bandingkan langsung, apakah median dan persebarannya beda signifikan atau enggak. Nah, ini bisa dilihat apa namanya dari keempat box plotnya ini persentase miskin, pengeluaran per kapita, dan IPM itu punya pemisahan yang jelas antara kelas miskin dan tidak miskin. Median dan persebarannya beda signifikan dengan overlap yang minim. Jadi, ketiga fitur ini punya diskriminatif power tinggi dan bagus banget untuk klasifikasi. Sebaliknya, untuk yang pengangguran, nunjukin perbedaan yang kurang jelas karena median kedua kelas hampir mirip dan overlapnya besar. Sehingga fitur ini kemungkinan kurang efektif dan bisa dipertimbangkan untuk dikurangi bobotnya atau bahkan di drop. Kalau misal bisa bikin modelnya overfit. Lanjut ke heatmap korelasi. Kalau di bagian code ini apa namanya? Ini bikin heatmap yang nunjukin kekuatan hubungan antar variabel dalam bentuk matriks berwarna. Nilai korelasi itu dari -1 sampai +1. Nah, men- apa namanya? Kalau mendekati +1 artinya korelasi positif kuat. Kalau mendekati -1 itu negatif kuat. Yang apa namanya? Itu berbanding terbalik. Kalau mendekati 0 itu gak ada hubungannya.
Nah, warna merah atau orange buat korelasi yang tinggi. Ini bisa dilihat. Kalau biru buat yang rendah. Kayak gitu. Nah, yang dicari di heatmap ini tuh korelasi fitur dengan target. Buat tahu fitur mana yang paling berpengaruh dan korelasi antar fitur. Deteksi multikolinearitas. Kalau dua fitur korelasinya tinggi banget, misal lebih dari 0,8, salah satu bisa di drop karena redundant kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari hasil apa namanya visualisasi grafiknya ini, persentase miskin ini apa namanya eh, korelasinya apa namanya tertinggi ke target kemiskinan. Terus apa namanya untuk IPM dan pengeluaran kapita itu saling berkorelasi tinggi sekitar 0,872. Nah, ini namanya itu multikolinearitas. Jadi nanti kalau mau bikin model bisa pertimbangkan buat buang salah satu karena ngasih info yang mirip-mirip. Sedangkan untuk yang pengangguran, eh, korelasinya itu paling rendah, sekitar minus 0,23. Jadi apa fitur ini apa paling lama kontribusinya buat prediksi antara yang miskin dan yang tidak miskin. Lanjut, ada scatter plot matrix. Nah, di bagian code ini yang dilakukan itu bikin pair plot yang nunjukin hubungan semua fitur sekaligus dalam satu grid besar. Bagian diagonalnya adalah histogram di tiap fitur, sedangkan bagian off diagonalnya adalah scatter plot hubungan dua fitur. Nah, ini dikasih warna yang berbeda per kelas untuk yang miskin dan yang tidak miskin, biar kelihatan pola pemisahannya. Nah, ini yang pink ini tidak miskin, yang miskin yang hijau-hijau. Ya, hijau. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari scatter plotnya, kita bisa lihat kalau daerah yang tergolong miskin umumnya punya pengeluaran per kapita yang rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Jadi, semakin tinggi kualitas hidup dan pengeluaran masyarakat, biasanya semakin kecil kemungkinan daerah itu termasuk miskin. Nah, titik-titik berwarna yang mewakili kelompok miskin terlihat terkumpul di area dengan IPM rendah dan pengeluaran kecil. Sedangkan yang tidak miskin tersebar di area dengan nilai ekonomi dan pembangunan yang lebih baik. Nah, ini bisa apa namanya? Kalian nanti bisa tanya ChatGPT buat hasil analisisnya kalau masih kurang dipahami. Lanjut, kita ke distribusi targetnya. Jadi di bagian code ini itu mengecek distribusi target variabel miskin dan yang tidak miskin. Pakai dua visualisasi conplot buat nunjukin jumlah absolut tiap kelas dan pie chart, ini pie chart, buat nunjukin proporsi dalam persen. Di conplot ditambahin angka di atas ini. eh Biar apa namanya tahu langsung perbedaan jumlahnya itu berapa. Nah, ini 452 yang tidak miskin. Untuk yang miskin itu sebanyak 62. Dan ini kalau dilihat dari pie chart-nya, ini 87,9% tidak miskin dan 12,1% yang miskin. Lalu lanjut ke distribusi geografis. Kita lihat apa namanya top provinsi yang top 10 provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Nah, kalau kita lihat eh, di nomor satu itu ada Papua dengan persentase kemiskinan tertinggi ini ya di lebih dari 25%, di
urutan kedua ada Papua Barat, kemudian NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta di yang terakhir, di urutan ke-10. Oke, lanjut. eh, kita ke PCA Visualization. Jadi di bagian ini yaitu apa namanya melakukan reduksi dimensi pakai PCA atau Principal Component Analysis. Di teknik ini itu jadi dikompres 4 fitur numerik jadi dua dimensi PC1 dan PC2 tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Nah, PC1 dan PC2 adalah kombinasi matematika dari fitur original yang nangkap varians terbesar dari datanya. Kalau dilihat dari hasil analisisnya itu, bahwa dua komponen utama PC1 dan PC2 sudah mampu menjelaskan sekitar 87,97% dari total variasi data, yang artinya sebagian besar informasi dari empat fitur asli berhasil dirangkum hanya dalam dua dimensi saja. Dari plotnya terlihat bahwa data kelas miskin yang berwarna merah dan tidak miskin warna biru itu memiliki area sebaran yang sebagian terpisah. Meskipun masih terdapat tumpang tindih atau overlap di beberapa titiknya. Lanjut, ada parallel coordinates plot. Jadi, apa namanya? Di bagian ini tuh bikin parallel coordinate plots buat lihat pola multivariat atau banyaknya variabel sekaligus. Jadi, tiap sumbu vertikal mewakili satu fitur dan tiap garis yang nyambungin semua sumbu mewakili satu data point. Nah, ini dikasih warna berbeda supaya kelihatan pola perbedaannya, perbedaan kelasnya. Yang miskin yang biru ini dan tidak miskin yang warna merah. Kayak gitu. Lanjut ke ada interactive visualization Plotly. Ini kita buat visualisasi interaktif di apa namanya? Di bagian ini tuh bikin visualisasi interaktif pakai Plotly yang lebih dinamis dari grafik statis. Pengguna bisa apa namanya? Hover pada titik buat lihat detail lengkap provinsi, kabupaten, nilai IPM, dan pengangguran. Terus bisa di zoom in, zoom out, kayak gini. Kalau double klik di zoom out, terus bisa digeser, ya digeser, dan juga ya filter legendnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, eh, kalau semakin tinggi apa namanya pengeluaran per kapita, eh, biasanya semakin tinggi juga indeks pembangunan manusia atau IPM-nya di suatu daerah. Nah, untuk yang titik-titik biru ini untuk daerah yang tidak miskin, untuk yang titik-titik merah itu daerah yang miskin. Nah, artinya itu daerah dengan pengeluaran besar cenderung punya kualitas hidup yang lebih baik. Sementara sementara untuk titik-titik merah yang daerah miskin lebih banyak di kiri bawah yang menunjukkan pengeluaran rendah dan IPM-nya rendah. Jadi secara sederhana semakin tinggi pengeluaran masyarakat, semakin tinggi pula kualitas hidup dan kesejahteraannya. Kita lanjut ada violin plot. Nah, ini apa namanya bikin violin plot yang kayak box plot tapi versi ya, uploadnya gitu. Jadi selain nunjukin median dan kuartil, dia juga nunjukin distribusi lengkap dalam bentuk violin. Lebar violin di suatu nilai itu nunjukin kepadatan datanya. Makin lebar, makin banyak data dengan nilai itu. Nah, kalau kita lihat,
dari apa namanya gambarnya itu ada perbedaan yang cukup jelas antara kelompok miskin dan yang tidak miskin untuk di setiap variabel utamanya kayak gitu. Lanjut, ada fitur importance visualization. Di bagian ini kita melakukan yaitu ranking fitur berdasarkan kekuatan korelasinya dengan target variabel. Nah, nilai absolut korelasi setiap fitur diambil nggak peduli itu positif ataupun negatif, yang penting seberapa kuat hubungannya. Terus disortir dari yang terbesar dan divisualisasi pakai horizontal bar chart. Bisa kelihatan ya ini. Persentase miskin yang paling besar, disusul IPM, kemudian permulaan kapital, lanjut yang terakhir pengangguran. Nah ini apa namanya persentasenya bisa dilihat di bawahnya. Nah kalau udah ada selanjutnya ini ada ya summary atau ringkasan dan insight yang didapat. Nah di bagian ini apa namanya kita ngerangkum semua hasil analisis dan visualisasi yang udah kita lakukan. Kita nampilin info seperti eh apa namanya kualitas data, jumlah missing, values, lalu apa ada duplikat atau enggak, kemudian distribusi target, terus fitur yang paling berpengaruh, korelasi tertinggi dengan target, terus ya ini pokoknya informasi-informasi yang didapat. Nah, nanti apa namanya? Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau udah visualisasi, visualisasi datanya, kita bisa lanjut ke next steps-nya. Kita apa namanya ke pembuatan tahap modelingnya dan evaluasi modelnya. Jadi kita di bagian ini kita apa namanya masuk ke tahap utama dari proses machine learning, yaitu membangun model untuk memprediksi apakah suatu daerah itu tergolong miskin atau tidak miskin. Nah, modelnya itu akan belajar dari data ekonomi seperti yang tadi udah apa namanya ditampilkan. Itu ada persentase kemiskinan, IPM, pengeluaran per kapita dan tingkat pengangguran. Untuk modelnya itu ada apa namanya model machine learning yang dipakai ada empat, ada logistic regression, random forest classifier, decision tree classifier, dan KNN. Jadi nanti bisa tahu perbandingan dan apa namanya akurasi dari setiap modelnya. Nah, lanjut kita ke data preparationnya. Kalau kita lihat ini apa namanya data training dan data testing dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Data training ada sebanyak 411 baris, untuk data testing ada 103 baris. Nah, kalau kita lihat distribusi kelas sebelum apa namanya diseimbangkan menggunakan teknik smooth itu ini datanya tidak seimbang, lebih banyak yang tidak miskin daripada yang miskin. Lalu lanjut kita handling class imbalance-nya menggunakan smooth. Jadi kalau nggak diseimbangin nanti modelnya bakal nebaknya itu ke tidak miskin dan mengabaikan kelompok yang kecil. Nah, kita pakai smooth. Nah, smooth itu synthetic minority oversampling technique yang bikin data sintetis baru untuk kelas minoritas, untuk yang di kelas miskin berdasarkan pola data yang sudah ada. Jadi nggak asal duplikasi data-datanya, tapi kita apa namanya bikin supaya mirip dengan data aslinya. Setelah itu juga kita apa namanya kalau udah ini di smooth ini udah apa namanya kelihatan hasilnya ini udah seimbang untuk kelas nol dan kelas satunya. Lanjut ke ada apa namanya kita bikin visualisasi perbandingan kelas sebelum dan sesudah smooth pakai bar chart.
Lalu juga ada standarisasi fitur supaya semua kolom punya skala yang sama. Nah, langkah ini itu penting agar model seperti logistic regression bisa bekerja secara optimal. Kalau kita lihat ini sebelum smooth itu tadi ini perbedaannya jauh. Kalau sudah dilakukan smooth ini menjadi seimbang di antara kedua kelasnya dari jumlah datanya. Lanjut kita training modelnya. Ini kita training model dari yang tadi keempat model, logistic regression, random forest, decision tree, dan KNN. Ini untuk apa namanya? Didapatkan dari matriks-matriksnya ada akurasi, presisi, recall, advanced score, dan ROC AUC-nya. Jadi akurasi itu seberapa sering model memprediksi dengan benar, precision itu seberapa akurat model ketika menebak kelasnya, kemudian recall seberapa banyak kasus miskin yang berhasil dikenali, lalu ada F1 score itu keseimbangan antara precision dan recall, dan ROC itu kemampuan model dan membedakan dua kelas. Kalau kita lihat ini hasil yang paling tinggi itu random forest. Nah, selanjutnya kita bandingin aja hasilnya. Nah, ini yang paling atas random forest, yang kedua KNN, ketiga logistic regression, dan yang keempat decision tree. Lalu kita evaluasi data model terbaiknya menggunakan confusion metric dan report. Kalau kita lihat ini ya model terbaik di yang dipilih itu random forest dengan classification reportnya ini dan juga confusion matrixnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah semua, sudah apa namanya, kita lakukan evaluasi model, kita bisa simpan modelnya ini buat apa namanya, buat apa, eh buat melakukan apa namanya, buat aplikasi atau website klasifikasi menggunakan Flash atau Streamlit. Jadi nanti disimpan, modelnya akan berbentuknya kayak gini. Ada random forest model .pickle dan ini untuk scalarnya tadi dari standarisasi fiturnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apakah ada yang mau ditambahin dari Bang Farel? Nah, nanti apa namanya untuk lanjut ke projectnya buat web klasifikasi yaitu tadi kemiskinan di Indonesia nanti bisa kalian apa namanya bisa kalian kembangin gitu pakai ya pakai Streamlit tadi atau bisa pakai app di Android atau iOS kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk sesi praktiknya. Dari Bang Farah ada yang mau ditambahin? Ya nambahin materinya buat sesi praktik. Nggak ada kayaknya, udah cukup ya. Ya Udah paling lebih. ya mungkin nanti minggu depan lanjut ke week 5 ya di course. Hmm. Ya nanti paling nanti kasih tahu ke Pak Itu sih Aris. Apa? tugas hands-on-nya, sorry, tugas booknya Oh, dikelarin ya, dicicil. Itu aja sih mungkin. ya dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau mau bahas yang lain bebas. Ya nanti oh ya nanti notebook collabnya di ini juga di upload ke GitHub-nya repo machine learning yang udah di Bang Farel. Nanti aku tambahin di sana.
Oke. Dan PR aja eh, ntar apa? gua Iya ya. PR aja. Oke, oke. Apa lagi ya? Paling teman-teman juga bisa apa, banyakin hands-on juga secara mandiri buat ngelatih terus ininya pemahamannya mengenai machine learning dan juga apa namanya menggunakan dataset yang lain yang bisa apa bisa diambil dari Kaggle ataupun di mana aja. Terus ya itu aku ngasih apa repo-repo buat kalian bisa juga pelajari secara mandiri. Paling ya ada lagi yang mau ditanyain atau ada yang apa namanya nggak dipahamin dari tugas weekly-nya atau yang belum buat GitHub-nya, repo GitHub juga segera ditambahin karena kan kalau di spreadsheet-nya nggak ada repo GitHub-nya nanti kita apa namanya pas mau koreksi koreksi tugasnya ataupun pas pengerjaan UTS UAS nggak ada reponya nanti dianggapnya nilainya nol karena apa namanya nggak ada di tugas-tugasnya yang udah dikerjain kayak gitu sih nanti sayang kalau ngulang lagi semester depan kan kayak udah semester 7 atau yang udah semester 8 nanti nantinya apa terus ngulang lagi kayak gitu sih. Nah itu ya itu bisa kalian pelajari juga ya repo GitHub-nya itu ada ya apa namanya machine learning dan deep learning buat teman-teman yang mau lanjut kelas deep learning nanti di jam 10.30 juga boleh ikutan yang di kelas machine learning ini paling kalau ya nggak ada mungkin bisa kita cukupkan dulu pertemuan di minggu 4 ini. Terima kasih yang udah hadir. Nanti recordnya bakal di-share di grup ya. Setelah diupload di YouTube. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.